Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara Agustin. Di sini saya merupakan mahasiswa kelas MJ102. Di sini saya akan mengulas atau mereview salah satu kebijakan mikro dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam eh, presentasi ya kali ini. Yang pertama ada satu kebijakan atau ulasan atau review salah satu kebijakan yang telah saya pilih. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada dampak. Yang keempat ada tantangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Adapun ulasan ataupun review yang akan saya ambil atau yang akan saya salah satu kebijakan yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan kebijakan mikro Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kebijakan ini ditetapkan pada 16 Mei 2008 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita kenal dengan Bapak SBY. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk bisa mendukung dan memperdayakan sektor UMKM yang ada yang dianggap vital bagi perekonomian Indonesia. Adapun latar belakang dari kebijakan tersebut yaitu jadi sebelum Undang-Undang Nomor 20 2008 ini dibuat, kebijakan terkait UMKM di Indonesia ini sebenarnya telah ada, namun belum terintegrasi dengan baik. Yang mana kebijakan sebelumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang memberikan kerangka besar bagi pengembangan usaha, tetapi tidak mencakup secara komprehensif atau tidak bisa memenuhi aspek yang diperlukan untuk meningkatkan untuk pengembangan sebuah UMKM. Nah, adapun latar belakang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 ini memiliki tujuan untuk memperkuat posisi UMKM dalam struktur ekonomi nasional dengan mengatur kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah serta memberikan dukungan dalam berbagai aspek seperti pendanaan, akses pasar, dan pengembangan kapasitas. Nah, selain itu, ada pun beberapa dampak eh, dari sisi mikroekonomi, yaitu yang pertama, peningkatan akses pembiayaan. Salah satu dampak positif dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Jadi dengan adanya regulasi yang jelas, lembaga keuangan lebih terdorong untuk bisa memberikan kredit kepada sektor ini. Hal ini dapat membantu meningkatkan likuiditas dan juga kemampuan usaha mikro dan kecil untuk bisa beroperasi dan berkembang lagi. Dan yang kedua, pengembangan kapasitas. Kebijakan ini juga bisa mendorong program pelatihan dan juga pengembangan bagi para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan keterampilan manajerial, dan secara teknis UMKM juga dapat meningkatkan produktivitas dan juga daya saing mereka di pasar. Dan dampak selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kemandirian ekonomi dengan dukungan pemerintahan melalui berbagai program. UMKM diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dan juga bisa bersaing dalam pasar global. Jadi tidak hanya uh, diam di perkotaan kecil atau di suatu desa, tetapi UMKM tersebut bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki pasar lebih luas atau bisa disebut dengan pasar global. Hal ini juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi karena UMKM sering sekali beroperasi di daerah-daerah yang kurang eh, dilihat oleh perusahaan besar. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja. Sektor UMKM ini juga merupakan salah satu penyerap tenaga kerja paling banyak dan terbesar di Indonesia karena dengan adanya pertumbuhan UMKM ini dapat didorong oleh kebijakan ini. Diharapkan kedepannya akan tercipta lebih banyak lapangan kerja yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran. Jadi, sebenarnya salah satu faktor dari pengurangan pengangguran itu yaitu terciptanya sebuah UMKM dan majunya
dan banyaknya yang, UMKM yang bisa maju sehingga menyerap banyak, masyarakat, pengangguran. Selain itu, inovasi dan diversifikasi produk merupakan, salah satu dampak positif sisi mikroekonomi terakhir, yang mana kebijakan ini dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM. Dengan akses ke informasi dan teknologi baru, pelaku usaha mikro ini dapat mengembangkan produk yang lebih beragam dan juga sesuai dengan permintaan pasar. Dan, selain dampak latar belakang dan dampak positif dari sisi ekonomi mikro, pastinya akan ada tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang regulasi di kalangan UMKM dan sulitnya dalam mencapai akses ke pasar yang lebih luas lagi. Dan yang kedua, implementasi kebijakan seringkali dipengaruhi oleh faktor lokal yang dapat menghambat efektivitasnya. Dan yang terakhir, kesimpulannya bahwa dari kebijakan ini, kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah merupakan kebijakan mikro yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM ini. Dengan dampak positif terhadap perekonomian mikro melalui peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas, penciptaan lapangan kerja, serta inovasi produk, eh, ini dapat membantu, eee, perekonomian Indonesia menjadi lebih maju. Baik, mungkin itu saja presentasi terkait, eee, kebijakan salah satu kebijakan pada era reformasi hingga era saat ini, yang tentunya kebijakan yang saya ambil yaitu pada era pertengahan, di pemerintahannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.